Saya memulai usaha ini waktu itu tanpa ilmu. Saya anggapnya semua bisa dicari di internet. Dan ternyata di internet itu antara yang benar sama yang kurang pas ini ternyata juga jadi satu. Nah, saya telan mentah-mentah itu, Mas. Oh, saya tahun kedua di sini rugi 400 juta, Mas. Hitungan matematika inilah ternyata yang membuat saya nggak bahagia. Ketika meleset sedikit saja, itu pasti sininya pening. 1 bulan kemudian saya mulai ditegur. Cempe-cempe mulai mati. Sampai dicemburui istri, dicemburui anak. Jadi setiap hal terburuk pun yang saya jalani di sini masih diberi kesempatan untuk bersyukur. Kamu siap untuk kulit wajah yang lebih cerah? Baru, Fit Skin Facial Wash dengan VA Formula. Formulasi vegan fruit hadir untuk hempaskan kusam di wajahmu. Fit Skin Facial Wash fruit, pisang dan delima. Kenalkan, saya Bayu, pemilik 78 Farm Yogyakarta. Saya di sini usahanya peternakan dan pertanian. Peternakan kambing domba, peternakan cacing, peternakan entok, dan ternak ikan. Saya juga petani rumput pakan ternak. Saya tidak punya background pertanian dan peternakan. Dulu sekolah ekonomi dan memutuskan balik ke kampung, balik ke Jogja karena istri minta balik kampung. Terus saya sebenarnya dulu alot ya, saya nggak mau karena dulu di Jakarta cari duit juga saya rasa lebih mudah ya. Tapi karena istri minta balik kampung, perdebatannya kurang lebih 3 tahun lah baru memutuskan balik kampung memulai usaha peternakan kambing domba. Saya asli Jogja, tapi kalau di daerah Sleman, khususnya daerah tempat saya di sini, mayoritas lulus sekolah ini kan hijrah ke kota besar. Jadi ketika ada yang balik kampung seperti saya ini menjadi cibiran, Mas. Karena ada aja lah komentarnya, entah karena dipecat, entah karena gagal di perantauan atau apa gitu. Nah, ini saya berusaha merubah pandangan itu. Saya memang pulang karena sudah niat. Jadi ceritanya dulu pas kuliah saya ternak sapi, ada 14 ekor. Sampai saya memang tidak bisa deket dengan teman-teman cewek ya, Mas. Jadi pulang kuliah itu ya pacarannya sama sapi, Mas. Karena harus ngarit pakan untuk sapi segala macam. Jadi selama kuliah ya nggak punya pacar. Bermodalkan pengalaman ternak sapi ketika dulu kuliah, akhirnya pulang memutuskan ternak kambing, ternak domba. Waktu itu saya melihatnya bahwa peluang ini kok kayaknya bisa diseriusi karena di desa itu kan jumlah pemuda yang menjalani usaha ini kan tidak banyak. Saya melihatnya bahwa oh ini ada kesempatan. Kalau saya coba menseriusi usaha ternak kambing domba itu kurang lebih 8 tahun yang lalu. Sebelum mulai di sini, referensi saya semua di internet ya. Jadi saya cari segala macam ilmunya di internet. Akhirnya memberanikan diri, bikin kandang. Ya hanya sekedar bermodalkan ilmu di internet sama beli buku di toko-toko buku, Mas. Oh soal ternak kambing, domba gitu. Nah, bermodalkan itu saya mulai bangun kandang segala macam, isi ternak segala macam tanpa ilmu yang pas, tanpa mentor yang pas. Saya tahun kedua di sini rugi 400 juta, Mas. Bagi saya waktu itu ya besar sekali. Efeknya ya nggak boleh pulang ke rumah, suruh tidur kandang karena duitnya habis tuh, Mas. Mulai utang sana sini, sering bertengkar ya kan, kayak gitulah karena posisi down ya, posisi sedang di bawah. Itu perjuangannya ternyata juga tidak mudah. Saya menyadari sekali bahwa itu terjadi karena saya memulai usaha ini waktu itu tanpa ilmu dan tanpa pendamping. Saya anggapnya semua bisa dicari di internet, dan ternyata di internet itu antara yang benar sama yang kurang pas ini ternyata juga jadi satu. Nah, saya telan mentah-mentah itu, Mas. Oh, saya mulai
mulai gini-gini, ya akhirnya kurang pas. Saya salahnya bikin kandangnya, desainnya salah, konstruksinya salah. Kandang saya itu pertama kali umurnya cuma 2 bulan, Mas. Umur 2 bulan, saya posting waktu itu sudah ada Facebook ya. Banyak yang like segala macam. Ada 2 orang yang bilang kandangnya salah total gitu. Yang ngasih komentar kandangnya salah total, saya cari, saya telusuri nih. Terus ada kesempatan beliau berdua datanglah ke sini. Wah, ternyata beliau berdua ini memang master-master, ibarat kata apa ya, sesepuh di dunia kambing domba lah di Indonesia. Dianalisa semua, ini kandangnya desainnya salah, konstruksinya salah, segala macam. Kambingnya yang dibeli juga salah, dombanya juga salah gitu. Aduh, ya waktu itu kan sedang rame-ramenya ini ya Mas, motivator-motivator ya. Ayo los aja. Ya los beneran Mas. Nggak hanya los tapi LOST Mas ya kan, ya entek beneran. Habis lah. Terus saya ditantang mau lanjut atau enggak. Kalau lanjut siapkan dana lagi, memulai dengan yang benar. Nah itu tantangan besar Mas. Tukang-tukang saya waktu itu saya suruh bongkar kandang aja nggak mau kok. Karena kandang memang baru umur 2 bulan Mas. 2 bulan saya harus dibongkar. Ya mulai dari baru segala macam. Itu tantangannya di awal. Kendala ya besar banget ya, karena tabungan sekian waktu habis seketika lah. Artinya saya anggap kerugian awal itu menjadi ongkos belajar saya ya. Saya nggak mau bagi teman-teman yang mau ternak kambing domba pemula gitu, ini ongkos belajarnya terlalu banyak. Eman-eman Mas, masih mending kalau masih semangat. Kalau nggak semangat, akhirnya kan kambingnya kan dihitam-hitamkan, jadi kambing hitam gitu kan. Jadi yang disalahkan kan ternak itu, padahal ternaknya itu kan nggak pernah salah ya. Kalau ternaknya ternyata dikelola dengan baik ya menghasilkan. Kalau ternaknya asal-asalan tanpa ilmu dan yang penting sekali itu tanpa persiapan, itu hasilnya juga berantakan ya. Dulu saya nggak punya pakan Mas, dulu saya hobinya beli pakan gitu. Tiba-tiba akhirnya saya main ke beberapa peternak sepuh yang memang durasi ternaknya sudah di atas 15 tahun. Saya tanya bagaimana sih yang pas. Simpelnya yang dicari pertama kali ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, dapat yang mendampingi, kemudian disiapkan pakan. Karena di usaha ternak kambing domba, sapi dan ternak lainnya, pakannya ini ternyata menyerap ongkosnya 70%. Waktu itu saya nggak punya, jadi dengan bermodalkan sisa tabungan ini kan yang buat beli-beli terus. Ternaknya semakin gede, belum bisa jualan segala macam, pengeluarannya gede terus kan tabungannya entek Mas. Untuk mensiasatinya akhirnya saya benar-benar berbalik konsep ya, ke konsep benar-benar konsep kuno, karena saya merasa harus nanam pakan. Ketika nanam pakan akhirnya biaya pakannya menjadi turun. Ketika nanam pakan ternyata lebih efektif, biayanya turun, ternaknya semakin sehat, hati semakin ayam. Karena kecenderungannya di ternak kambing domba sapi ya atau ayam, begitu mau hari raya ini kan memang misalnya hari raya kurban ini nilainya kan naik Mas, tapi ini juga diiringi dengan harga pakan yang naik juga. Ternyata kambing domba ini kan sebenarnya hewan yang pakannya bisa diswasembadakan. Misalnya kayak rumput-rumputan, daun-daunan, ramban-rambanan ini kan sebenarnya bisa diswasembadakan. Akhirnya saya mulailah seperti itu. Dalam kondisi saya nggak punya lahan Mas. Jadi 78 farm ini saat ini kurang lebih lahannya ada 10 hektar. Itu semua sewa. Jadi lahan-lahan tidak produktif di sekitar kandang yang dulu katakanlah bekas ditanami tebu, lahan yang sudah 2-3 tahun nggak dirawat, itu saya sewa. Perjuangannya nggak mudah ya, karena kan bukan lahan subur ya. Saya berani sewa, berani pupuk karena pupuknya produksi sendiri ya Mas. Dari kotoran-kotoran ternaknya saya produksi sendiri gitu. Saya pelan-pelan sewa lahan, cari yang sekiranya tidak produktif. Itu pun nggak mudah ya Mas, karena yang akan saya tanam ini kan rumput budidaya ya. Ada rumput pakcong, rumput odot, rumput gama umami waktu itu ya. Waktu itu sampai sekarang juga masih. Ini kan head to headnya kan ketemunya sama masyarakat petani ya, karena di sekitar 78 ini kan lahan pertanian padi. Ada aja kendalanya di demo, wah kalau ditanami rumput nanti jadi sarang tikus segala macam, kayak gitu.
Perlahan-perlahan akhirnya sekarang ini 10, sekian hektar. Semua sewa hanya untuk saya tanami pakan ya. Akhirnya ketika dari satu lahan bisa kesewa, lahan kedua, ketiga dan seterusnya bisa kesewa, saya punya hobi baru Mas. Hobinya sewa lahan. Saya tanami rumput segala macam. Untuk suplai di kandang ini sebenarnya sudah mencukupi. Sekarang statusnya over. Overnya kurang lebih 7-10 kali lipat kebutuhan di sini. Kelebihannya saya jual ke sesama peternak. Entah itu peternak kambing, peternak domba, peternak sapi. Jadi ada income tambahan Mas dari budidaya rumput pakan ternak. Menantang diri sendiri bahwa hasil dari ternak kambing domba itu tidak hanya sekedar jual ternaknya. Saya mencoba menekan diri untuk lebih kreatif supaya bisa menciptakan peluang-peluang income baru. Karena kalau hanya sekedar mengandalkan ternaknya kan juga nggak mudah lah. Karena momen terbesarnya kan ada di hari raya kurban ya. Untuk harian segala macam ini kan kita butuh pemasukan. Saya coba carikan salah satunya dengan jalan daya rumput pakan ternak. Jadi dari usaha budidaya rumput pakan ternak ini, saya bisa jual rumputnya, kemudian saya bisa jual bibitnya. Terus di lahan-lahan rumput ini, kemudian saya tanami juga aneka tanaman buah, misalnya kayak pisang gitu. Jadi ada income dari jual pisang gitu. Integrated Mas, main integrated farming lah gitu. Integrated farming itu adalah penggabungan antara peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan Mas. Jadi ternak ya butuh pakan, pakannya jadi pakan hijauan. Artinya ini kan ada urusannya sama peternakan, pertanian, perkebunan. Ini kan nanti kalau bisa diolah limbahnya, bisa untuk ternak misalnya cacing. Setahu saya banyak peternak ikan yang kelihatannya keren, tapi ketika dihitung-hitung kok hasilnya kurang sepadan. Balik lagi Mas, masalahnya sama kok, ongkos pakannya nggak murah. Padahal zaman dulu, zaman simbah-simbah, ternak ikan juga cuma dikasih pakan cacing. Kita dulu pas kecil mancing di selokan umpannya juga cacing gitu. Nah ini sekarang saya coba gabungkan. Jadi kalau saat ini di 78 Farm, ternaknya ada kambing domba, ada ternak cacing. Ternak cacing ini saya kasih pakannya dari kotoran kambing domba Mas. Jadi kotoran kambing domba saya olah dulu, didinginkan ya. Kalau sudah dingin, nanti baru ditebar di lahan cacing. Cacingnya kan olah kotoran ternaknya, cacingnya mulai berkembang biak. Cacingnya hasilnya untuk beri pakan ke mentok dan ke ikan. Kenapa kok saya ternak mentok? Karena limbah dari kandang ini, limbah sisaan pakan, ini bisa dilembutkan lagi juga untuk dikasih ke mentok. Jadi mentoknya ibarat kata ongkosnya minim, tapi dari breeding mentoknya ini kan bertelur terus gitu Mas. Di ikan pun saya pelihara bawal, nila, gurame, itu ongkos peletnya juga sudah turun banyak ketika setiap hari saya bisa membawa cacing untuk umpan di kolam. Saling berhubungan ya Mas, saling berhubungan. Nah untuk perkebunannya saya arahnya kebun buah Mas, kerjasama dengan warga. Jadi saya nggak sewa lahan, warga-warga di perbukitan saya ajak, mereka yang punya lahan kurang produktif, saya minta izin boleh nggak lahannya saya tanami tanaman buah. Kurang lebih yang tertanam itu hampir 1,3 hektar. Yang agak ngeblok, yang kecil-kecil agak banyak lagi Mas. Ya total berapa ya? Hampir 3 hektar lah. Itu ada alpukat, kelengkeng, jambu kristal, sama durian. Saya kerjasamanya dengan masyarakat memang tidak sewa, tapi seluruh biaya saya yang nanggung. Terus kemudian pemilik lahan nanti dapat 50%. Saya libatkan masyarakat sekitar Mas. RT nanti dapat 5%, Karang Taruna dapat 5%, karena nanti Karang Taruna yang saya ajak untuk menjual produknya buah. Terus Pedukuhan dapat 5%, saya sisanya. 78 memang saat ini menerapkan konsep integrated farming. Artinya menggabungkan antara peternakan, perkebunan, pertanian. Saya pertanian rumput sudah kurang lebih 5 tahun jalan. Nah karena saya juga punya pupuk, maka saya akan pertanian padi. Terus perikanan. Integrated farming ini kalau dikerjakan tiba-tiba ini tidak mudah ya. Harus pelan-pelan dikerjakan. Karena butuh waktu, saya ini mau ngajak lah teman-teman semua yang saat ini masih ada di perkotaan. Yang dulu asal muasalnya dari kampung. Ayo kita pelan-pelan menginvestasikan dana kita ke kampung dengan cara mengolah potensi yang ada di kampung. Minimal dananya yang balik kampung, minimal tabungannya yang balik kampung, karena butuh waktu yang tidak pendek untuk membuat satu ekosistem integrated
farming. Mau ternak kambing domba pun juga tidak bisa serta-merta bangun kandang isi ternak, tidak bisa. Harus persiapan pakan, segala macam. Jadi lahan yang tidak produktif kita olah jadi lahan produktif, kita tanami tanaman pakan, tanaman buah. Kalau sudah punya pakan kambing, domba, sapi, pelan-pelan pelihara kambing, domba, sapi. Begitu ada kotorannya, yuk kita ajak ternak cacing. Ketika sudah ternak cacing, kita ternak unggas, kita ternak ikan. Jadi satu kesatuan. Indah banget loh teman-teman kalau bisa menjalankan itu di kampung. Kita bangun ekonomi kerakyatan mulai dari kampung. Kalau menjalankan usaha seperti saya ini memang butuh sebuah totalitas, butuh sebuah energi yang luar biasa ya. Butuh konsentrasi yang nggak 100%, tapi konsentrasinya bisa 200-300%. Karena memang ketika kita mau fokus, pasti ada aja yang selama ini nyaman dengan kita ini mulai kita tinggalkan. Misalnya seperti saya lah, lokasi kandang saya ini berjarak sekitar 7 kilo dari rumah. Saya awal-awal perjuangan hampir 15, 16, 18 jam ada di kandang. Sampai dicemburui istri, dicemburui anak. Jadi istri sama anak cemburu sama saya bukan karena saya main aneh-aneh, enggak. Karena saya kok lebih banyak ngurusi wedus. Saya kok lebih banyak ngurusi domba. Harusnya anak minta ditemani main gitu. Saya, wah enggak, saya kerja dulu. Ini memang prosesnya enggak mudah. Ternyata setelah saya jalani, ini bisa dicicil pelan-pelan. Dicicilnya dengan cara apa? Persiapan. Pelan-pelan. Mulai dari persiapan pakan segala macam. Ini keluarga nanti juga diikut sertakan. Minimal diajak ke lahan. Misalnya istri kita buatkan kebun sayur, anak kita buatkan kolam kecil untuk main. Atau ini baru yang skup kecil ya, skup keluarga ya. Tantangan besar juga itu ada di masyarakat. Di kampung itu kayak saya ibarat kata mau ngajak anak muda, ayo kita beternak. Wah, susahnya luar biasa loh. Mohon maaf, anak muda saat ini kalau diajak untuk ngurusi ternak enggak mau. Maunya milih pekerjaan yang parfumnya wangi. Kalau di kambing domba parfumnya perengus. Mereka lebih milih kerja yang memang pakai seragam keren. Walaupun kalau dihitung-hitung kurun waktu tertentu 3-4 tahun berikutnya, hasilnya sebenarnya lebih gede ngurusi ternak, ngurusi tani, ngurusi kebun, ngurusi kolam loh. Tapi ngajak anak muda saja ini kan tidak mudah. Ini baru anak mudanya. Bagaimana dengan generasi sepuh? Ini mohon maaf memang generasi yang tidak mudah untuk dimasuki ilmu baru. Karena mereka sudah punya kebiasaan yang mereka lakukan terus-menerus dalam kurun waktu lama. Misalnya, saya hanya mengajak peternak sapi di sekitar saya untuk nanam rumput saja. Mereka nggak mau loh. Alasannya karena sayang-sayang lahan sawahnya kalau dirubah jadi lahan rumput. Ini tantangannya juga nggak mudah untuk ngerangkul mereka. Tapi ternyata ini menjadi hal yang asik. Tipikal masyarakat Indonesia itu baru akan terbuka matanya, baru akan mulai ikut kalau sudah ada yang sukses. Jadi siapa yang sudah sukses, siapa yang sudah jatuh bangun, oh ya udah saya tak ikut pelan kan gitu. Nah ini tantangan yang nggak enaknya ya kalau mau bisnis integrated farming. Apalagi kayak saya kasusnya ngajak warga di bukit untuk lahannya saya tanami buah. Wah itu saya dimusuhi banyak makelar tanah mas. Karena apa? Ketika lahannya sudah saya tanami, akhirnya masyarakat ini kan punya harapan. Padahal kebiasaan mereka kalau ada butuh apapun sedikit-sedikit tanahnya dijual loh. 78 farm ini memang sedikit banyak dikenal masyarakat, senengnya ngomong yang pahit-pahit. Soal nanti kalau sudah real bisnisnya itu benar dapat hal yang manis, dah anggap saja itu bonusnya lah. Bonus dari perjalanan usaha yang memang mau berproses. Karena ternyata tidak banyak orang yang mau berproses. Maunya cepet instan. Ternak kambing ya, oh besok sore langsung untung laku sekian. Apalagi kayak ternak mas kemarin barusan kehantam PMK ya. Kehantam COVID dulu, terus lanjut kehantam PMK. Jadi ini sebenarnya
sebenarnya butuh sebuah perjuangan yang luar biasa. Apa sih yang memotivasi saya untuk selalu bertahan? Karena kalau ngomongin kambing domba ya Mas, kambing domba itu kan ditulis di kitab suci ya. Salah satu hewan yang ditulis di kitab suci kan kambing dan domba. Dah, wis saya yakin wae. Ya, saya yakin saya kalau beribadah lah sama aja kambing domba karena ditulis di kitab suci ya saya asal jalaninya benar pasti bawa keberkahan. Saya yakin itu saya. Apalagi saya mencoba ngolah alam segala macam harus mupuk lahan. Tantangannya kan nggak mudah ya. Ketika kemarau sulit cari air, ketika penghujan mau bawa pupuk berat. Ini jadi seni yang selalu memotivasi untuk semakin besar. Semakin besar itu harapannya usahanya juga besar. Semakin banyak orang yang ikut kerja, pelan-pelan bisa menaikkan ekonomi pedesaan. Bagi teman-teman yang misalnya tertarik di dunia kambing domba, yang harus dikejar pertama kali adalah kreativitasnya. Kenapa kok harus kreativitas yang dikejar? Supaya dari awal itu bisa menciptakan banyak sumber calon penghasilan. Artinya tidak hanya sekedar mengandalkan nanti jual kambing atau jual domba. Jadi misalnya saya ini harus kreatif. Kreatifnya apa ya? Oh, punya kotoran kambing domba. Ayo diolah. Diolah akhirnya jadi pupuk. Akhirnya bisa jualan pupuk yang memang sangat bagus untuk tanaman. Nah, ini kan ada satu sumber income ya. Terus kemudian misalnya iseng aja tiap minggu bikin polybag, dimasukin media tanam. Media tanamnya kan dari limbah ternak. Target aja tiap minggu harus bikin 20 sampai 50 polybag. Ditanami cabai dulu gitu. Habis itu tanami jahe, ditanami tanaman-tanaman yang lain. Ini kan juga akan jadi sumber income. Ketika punya kotoran ternak segala macam, udah coba disisihkan sedikit. Mulai ternak cacing, modalnya 1 kilo juga 50.000 Mas beli bibitnya ya. Ternak cacing itu ketika dikasih makan terus akan berkembang biak terus menerus. Akhirnya dapat income. Sebenarnya kreativitas itu tadi tidak menyita waktu di bisnis utamanya loh. Bisnis utamanya katakanlah kambing domba ya. Kreativitas tadi katakanlah ngolah pupuk kompos, bikin polybag. Ini kan butuh waktunya kan cuma sedikit. Kalau 1 minggu katakanlah target bikin polybagnya itu 50 polybag, itu kan sehari cuma 10 menit itu kan, oh 10 menit dapat 10, terus yang penting kan konsisten. Ini tidak menyita waktu untuk bisnis utamanya. Bisnis utamanya tetap fokus. Kalau mau berbisnis, terlebih bisnis integrated farming, konsentrasinya jangan 100%, tapi harus memaksa diri supaya punya konsentrasi 200%. Ini asal muasalnya dari mana 200-300% ini? Padahal kan selama ini konsentrasi kita cuma 100. Yang saya lakukan adalah mengurangi hal-hal yang sekiranya tidak produktif. Misalnya, dulu saya masih seneng main game di HP. Hobi main game akhirnya saya geser ke malam hari. Di siang hari saya bisa ngasih instruksi ke kru untuk bikin polybag, untuk bikin pupuk kompos, untuk ngerawat cacing, untuk ngurusi mentok. Jadi hanya geser waktu produktif untuk kreativitas. Ketika nanti sudah menjelang tidur segala macam, oh iya ya dulu punya kebiasaan main game setengah jam, 10 menit, 15 menit baru main game. Lama-lama kan HP-nya ini kan jatuh di kepala, cepluk gitu, ayo kita udah tidur. Waktu-waktu tidak produktif di jam produktif ini yang kita dorong. Ketika sudah mulai usaha, itu kan nanti final-finalnya kan jualan ya. Haruskah punya skill untuk jualan? Menurut saya hukumnya wajib. Misalnya ada yang nonton video ini, usianya sudah 70 tahun, katakanlah ya, main megang Android aja nggak bisa. Coba minta cucunya untuk foto, bikin video, masukin di konten YouTube, TikTok, Facebook, ini untuk promosi. Jadi hukumnya wajib untuk bisa promosi. Promosi ini karena nanti yang akan memutarkan uang toh Mas. Misalnya teman-teman mulai bikin polybag, nanam jahe gitu, di foto, di-upload di Facebook. Akhirnya kan nanti teman-teman akan tanya, wah karena nanam jahe toh? Iya, kantorku butuh
butuh 100 polybag, akhirnya laku jualan. Apapun aktivitas produktif teman-teman harus didokumentasikan dan harus menjadi media promosi. Jangan merasa saya nggak bisa promosi, saya nggak bisa jualan. Skill produksi harus disupport dengan skill marketing jualan. Jadi karena ini nanti akan saling melengkapi. Kalau teman-teman menjalankan usaha seperti saya, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, aktivitas hariannya ya ketemu dengan alam. Kita bisa berdoa setiap saat, bersyukur setiap saat, di mana saja. Ketika kita ngolah lahan jelek jadi lahan subur, itu kan sudah wujud usaha dan doa kita yang dikabulkan oleh Tuhan. Ketika ternyata ternak kita bisa makan kenyang dari aneka jenis tanaman yang kita tanam, berkembang biak dengan baik, itu kan juga kita sudah bisa sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur masih bisa ngolah lahan, masih bisa lihat pemandangan hijau, kita bisa punya ternak, punya pupuk, punya kebahagiaan, ternyata bisa buka lapangan kerja. Ini kan hasil dari doanya banyak orang juga. Banyak yang mulai terimbas dari usaha ini. Kemarin yang belum punya pekerjaan, oh ternyata sekarang sudah punya pekerjaan, disuruh ngerawat ikan, disuruh ngerawat cacing, disuruh ngerawat kebun. Ternyata bisa menggerakkan kurang lebih sekitar 6 keluarga. Mereka kan juga pasti berdoa. Jadi hubungan spiritual dengan bisnis pasti lekat. Setiap saat kita juga bisa bersyukur kok. Kalau pas kebetulan wedusnya ada yang mati juga kita tetap bisa bersyukur. Waduh, wedusnya mati, mencret. Kita masih bisa bersyukur loh. Bersyukurnya, oh karena sudah mati akhirnya harus kita kubur di samping pohon durian. Nanti 1 tahun, 2 tahun lagi buahnya durian pasti akan banyak. Saya kemarin awal-awal pelihara mentok kena penyakit mata biru. Wah, banyak yang mati. Ya udah saya tetap bersyukur. Entok yang sudah mati saya bakar terus kemudian kasih makan bawal. Wah, bawalnya udah kenyang ya. Entoknya yang mati tinggal dikubur di dekat pohon pisang, nanti buah pisangnya akan manis, tunas pisang akan banyak. Jadi setiap hal terburuk pun yang saya jalani di sini masih diberi kesempatan untuk bersyukur. Ini hubungan antara bisnis dengan spiritual di 78 Farm Yogyakarta. Ilmu saya adalah di tahun-tahun pertama jangan ngejar untung, tapi ngejar tambahan bahagia dulu. Kita sudah punya tingkat level kebahagiaan nih, tapi kita ketika memulai usaha tertentu, kita harus lebih bahagia. Kalau kita harus ngejar di atas kertas harus sekian-sekian, memang benar sih bisnis. Tapi ternyata di bisnis makhluk hidup seperti ini, baik hewan maupun tanaman seperti ini, apa yang sudah ditulis di atas kertas, ini seringnya banyak meleset. Melesetnya meleset minus atau meleset surplus, ini ya adanya cuma itu aja. Karena ini tahun-tahun awal. Jangan Bandung Bondowoso lah. Jangan serta-merta langsung gede, jangan. Tapi lebih baik setahap. Ini sambil dinikmati aja. Saya ternyata sekarang lebih bahagia ketika punya domba, punya kambing. Karena saya punya pupuk banyak untuk tanaman durian saya. Ternyata saya sudah punya ternak cacing. Pakannya dari kotoran ternak. Ternyata cacingnya bisa saya ambil untuk kasih pakan ayam, untuk kasih pakan bebek, untuk kasih pakan ikan, mentok, dan sebagainya. Ini kan wujud tambahan bahagia ya. Tambahan bahagia ini ketika kita dapat, maka energi positif yang datang ini akan lebih banyak. Itu yang saya lakukan sekarang. Kalau dulu saya enggak. Dulu pokoknya hitungan matematika ini. Hitungan matematika inilah ternyata yang membuat saya nggak bahagia. Ketika meleset sedikit saja, itu pasti sininya pening. Ketika hasilnya di luar ekspektasi, jadinya sombong. Saya dulu pernah berdoa supaya indukan-indukan kambing domba saya beranaknya 3. Betul, lahir 3. 35 ekor bunting, yang 30 ekor itu lahir 3. Wah, itu saya sombongnya luar biasa. Saya sudah merasa sukses menjadi peternak kambing domba. 1 bulan kemudian saya mulai ditegur. Cempe-cempe mulai mati. Matinya kenapa ya? Karena logikanya gini ya, kambing domba kan cuma 2 ya. Kalau anak 2 masih bisa berbagi kanan kiri. Kalau anaknya 3, kalau anaknya 4. Nah, ini kan yang terjadi mulai stunting gitu. Semenjak itu, kambing domba saya beranak 1 pun saya sudah bersyukurnya luar biasa. Di kalangan masyarakat kampung, begitu ternak kambing domba sapi keluar betina, itu mereka mengeluhnya luar biasa. Karena mindset mereka ketika lahir jantan nanti kan mahal ketika dijual
dijual di kurban. Saya di 78 Farm, begitu kambing domba beranaknya itu betina, saya senengnya luar biasa. Kenapa? Karena ini nanti bisa saya besarkan, jadi indukan, dan saya bisa bangun aset. Saya di sini memang berusaha bangun aset. Ketika nggak bisa bangun aset ya akan standar-standar aja ya. Ya pelan-pelan bangun aset ya bersama masyarakat. Contoh kecil ya kebun buah tadi. Saya mulai membangun aset kebun buah, walaupun bukan di tanah saya ya, tapi di tanahnya warga. Ada kerjasama tertulis yang ditandatangani oleh saya, pemilik lahan, Pak RT, Ketua Karang Taruna, dan Pak Dukuh. Karena nanti juga hasilnya kan akan dirasakan bersama. Terima kasih, saya Bayu 78 Farm Jogja. Bagi teman-teman yang mau main ke Jogja, monggo silakan mampir ke 78 Farm Jogja. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu untuk kita semua, amin.